Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang pada saat ini alhamdulillah Allah masih cinta, Allah masih sayang kepada kita. Buktinya alhamdulillah Allah memberikan kesehatan kepada kita semua. Allah memberikan kesempatan kepada kita semua. Sehingga itulah yang kita gunakan untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah kita memperhatikan apa yang akan kita lakukan di esok hari. Pertanyaannya, apakah kita akan semakin dekat dengan Allah atau justru kita akan semakin jauh kepada Allah? Maka jawabannya sesuai dengan sambungan dari ayat tadi, wattaqullah. Semakin kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan menjalankan segala perintah-perintahnya, hadirin, dan menjauhi segala larangannya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Karena sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man kana yaumuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun." Siapa yang hari ini lebih baik dibandingkan dengan hari sebelumnya, fa huwa rabihun, kata Nabi, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ketika ketakwaan kita semakin meningkat, hari semakin hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, berganti abad, sampai ajal kematian kita menjemput, kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Maka inilah yang dimaksud, saudaraku sekalian, fahuwa rabihun, dia termasuk orang yang beruntung. Selanjutnya Rasulullah bersabda dalam sebuah hadisnya, wa man kana yaumuhu musawiyan min amsihi fahuwa maghbun. Siapa yang hari ini sama seperti hari kemarin, fahuwa maghbun, maka dia termasuk orang yang merugi. Peningkatan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah masih saja sama seperti hari-hari sebelumnya. Kalau mungkin diibaratkan ibadah kita kepada Allah yang dulunya alhamdulillah salatnya aktif 5 waktu, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Tapi barangkali itu belum dilakukan secara berjamaah ke masjid. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardh bi 27 darajah. 27 derajat yang kita dapatkan dibandingkan dengan kita salat sendiri. Tapi itu masih dilakukan ya dengan salatnya masih sendiri di rumah, mungkin belum berjamaah, khususnya bagi laki-laki, sehingga ya belum ada peningkatan ibadahnya, hadirin sekalian, sehingga dia termasuk bahwa rabihun, bahwa maghbun, dia termasuk orang yang merugi. Saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yaumuhu khairan min amsihi fahuwa mal'un." Siapa yang hari ini lebih jelek, lebih parah, lebih buruk dibandingkan hari yang kemarin, kata Nabi, wa huwa mal'un, dia termasuk orang yang celaka. Ya. Dulunya salat, tapi masih bolong-bolong salatnya. Duhurnya salat, asarnya hilang, maghribnya salat, isyanya hilang, subuhnya lebih-lebih. Seiring dengan berjalannya waktu, hilang semua. Salat duhurnya hilang, asarnya hilang, maghribnya hilang, isyanya hilang, subuhnya hilang. Dia semakin buruk, kedekatan dia kepada Allah semakin jauh. Maka inilah yang dimaksud oleh Nabi Rasulullah SAW adalah fahuwa mal'un, dia termasuk orang yang paling celaka. Nah, saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan sekarang adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Periksalah diri kalian sebelum datang di mana kalian akan diperiksa. Evaluasi diri kita sebelum akan datang di mana kita akan dievaluasi. Ingat, saudaraku sekalian, mau tidak mau, siap ataupun tidak siap, rela ataupun tidak rela, pasti kita akan ketemu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Pasti kita akan bertemu dengan pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tadi adalah kuncinya tadi adalah takwa. Jadi, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Makanya dalam ayat itu selalu dipanggil orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Dipanggil itu orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Beriman ini bentuk persaksian kita kepada Allah. Ketika kita telah bersyahadat, mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib untuk kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dan Muhammad adalah utusan Allah. Maka ketika itu terucap, maka kita telah beriman. Nah, sekarang Allah panggil kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Nah, saudaraku yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kuncinya tadi adalah takwa kepada Allah, bertakwa kepada Allah, menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Makanya dalam Al-Quran selalu berdampingan, selalu bergandengan. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Ini orang-orang yang beriman dipanggil untuk bertakwa kepada Allah. Ya, beriman. Ini adalah bagian daripada persaksian kita. Ketika di mulut kita telah terucap kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan yang wajib untuk kita sembah selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika itu telah terucap di mulut kita, maka sesungguhnya kita telah beriman. Maka dipanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Itu tadi menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa kehidupan kita di dunia ini diibaratkan berjalan, pindah ke suatu tempat. Perjalanan kita dari alam
ke alam. Mulai dari alamul arwah menuju ke alamul rahim. Dari alamul rahim menuju ke alam syahada. Dari alam syahada menuju ke alam barzah, alam kuburan. Dari alam kuburan kemudian menuju lagi ke alamul akhirat. Disitulah ditentukan tempat kekalnya kita. Tapi yang perlu kita sadari semua, saudaraku yang sama dirahmati Allah, bahwa ketika kita berada di alamul arwah, kemudian kita dipindahkan ke alamul rahim, setelah itu kemudian dipindahkan lagi ke alamul syahada. Pernahkah kita sadari, pernahkah kita mendengarkan bahwa sebelum kita dikeluarkan ke dunia ini, sesungguhnya kita telah berjanji di hadapan Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Allah bertanya kepada kita, Alastu bi rabbikum? Alastu bi rabbikum? Apakah kamu tahu bahwa aku ini, kata Allah, adalah Tuhanmu? Allah yang patut kita sembah. Maka pada saat itu kita menjawab, qalu bala syahidana. Betul ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. Engkaulah Allah yang wajib untuk kita sembah. Maka pada saat itu kita telah berjanji di hadapan Allah. Allah sampaikan, silakan kau keluar di dunia, tetapi maukah engkau menjalankan segala apa yang diperintahkan dalam agamamu? Maka kita mengatakan, siap ya Allah. Maka keluarlah kita di dunia ini dalam keadaan menggenggam kita punya tangan. Maka para ulama kita menjelaskan bahwa yang kita genggam itu adalah janji kita. Janji kita yang telah kita bawa, yang telah kita perhadapkan, yang telah kita sampaikan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang, saudaraku yang sama dirahmati oleh Allah, kita telah berada di dunia ini. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hadirin. Wa yakfuruna bi ayatillah. Banyak orang kufur terhadap ayat-ayat Allah. Ya. Katanya mau mengikuti segala apa yang diatur, apa yang diperintahkan dalam agamanya Islam, termasuk di dalamnya adalah salat. Tapi coba kita lihat sekarang, banyak saudara-saudara kita tidak salat. Banyak saudara kita yang tidak salat. Semoga dia diberikan petunjuk oleh Allah untuk bisa sadar dan insya Allah sebelum ajal kematian menjemput, kembali bertobat kepada Allah. Untuk kepada Allah dengan melaksanakan perintah Allah, termasuk di dalamnya adalah salat. Ingat saudaraku yang sama dirahmati Allah, awwalu ma yuhasabu bihil abdi yaumal qiyamati as-shalah. Pertama nanti yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kemudian kelak apa? Salat. Bukan sedekah, bukan puasa, bukan haji kita berapa kali. Tapi yang pertama dihisab nanti di hari kemudian kelak adalah salat, saudaraku. Salat. Awwalu ma yuhasabil 'abdu yaumal qiyamati as-shalah fa in saluhat saluha sa'ir amali. Kalau bagus amal salat tak, bagus amal ibadah salat kita, insyaallah amal yang lainnya akan ikut bagus. Semua bagus kalau salat kita baik. Wa in fasadat fasadas sa'ir amali. Kalau salat kita buruk, maka buruklah semuanya, rusaklah semuanya. Makanya intinya adalah salat. Salat itu adalah bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, hadirin yang sama dirahmati Allah, dunia kita selesai kehidupan kita di dunia, maka kita akan menuju ke alam selanjutnya. Apa itu? Alamul barzah, alam kuburan. Ingat, di alam kuburan nanti disitulah akan kita pertanggungjawabkan apa yang telah kita perbuat selama kehidupan kita di dunia. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah saja perbuatan kita semua dibalas nanti di hari kemudian kelak. Sebesar zarah. Ada mengetahui zarah itu besarnya seperti apa? Pernah lihat marica enggak? Pernah pasti. Pernah lihat jintan enggak? Pernah. Kecil, kecil. Lebih kecil itu yang dinamakan zarah, subhanallah. Lebih kecil daripada jintan, lebih kecil daripada merica. Sekecil itu perbuatan kita akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan jelek, pastilah azabnya Allah sangat pedih. Tapi kalau itu adalah perbuatan yang baik, masya Allah, sebesar zarah perbuatan kita dibalas dengan kebaikan oleh Allah. Subhanallah, masya Allah. Nah, jamaah sekalian sama dirahmati oleh Allah, di alam kubur, ya insya Allah
kita akan merasakan apa yang telah kita lakukan selama kita hidup di dunia. Kalau baik perbuatan kita di dunia, ya, maka insya Allah kita akan baik di perjalanan selanjutnya. Kalau buruk perbuatan kita di dunia, maka buruk pula lah perjalanan kita selanjutnya. Maka ada ulama yang mengatakan begini, kalau kita di kuburan baik, maka aman untuk perjalanan selanjutnya. Ya, kalau kita baik di kuburan, kita tidak tersiksa di kuburan, justru kita dicahayai oleh perbuatan baik kita di kuburan, aman perjalanan selanjutnya. Subhanallah. Tapi kalau di kuburan kita sudah setengah mati, kita sudah, ya bahasa Bugis mengatakan man rasa-rasa di kubur au mana aja lo tuh. Karena sadar kok. Saudaraku sekalian, sadarlah. Ya, kembali kita kepada Allah. Tidak ada jalan yang harus kita tempuh saat ini kecuali kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah, laksanakan segala perintahnya dan jauhi segala apa yang dilarang Allah. Teman-temanku sekalian, fala yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kematian tidak ada yang tahu. Kematian tidak ada yang tahu kapan tiba. Ya. Kalau dia sudah tiba, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Betul tidak? Betul. Pasti betul. Makanya, saudaraku sekalian, sebaik-baik kita yang menjemput ajal kematian adalah ketika dia ibadahnya bagus. Salatnya ada, puasanya ada, sedekahnya ada, haji lagi, ganteng lagi orangnya, cantik lagi, Masya Allah. Spesial masuk ke dalam surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya kira demikian saudaraku sekalian, insyaallah saya berdoa dan kita semua berdoa, dua tempat yang menanti kita ini nanti di akhirat, surga dan neraka. Mudah-mudahan insyaallah kita semua yang mendengarkan video ini melalui dengan channelnya Andi Armayadi Official dan channel saya Tahir Al-Aksi, insyaallah semuanya menjadi penghuni surganya Allah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Ini ceramah santai dan terimalah dengan lapang dada, juga sekaligus terima dengan santai ya. Amin. Wallahil musta'an wa alaihi tuklan. Billahi taufiq wa sa'adah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.